Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kontributor MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Reportase Lapangan. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan syiar Islam kedua yang diselenggarakan di Masjid Al-Munarah Pilakut resmi ditutup dengan meriah pada hari Selasa malam 10 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 5 Maret ini menjadi salah satu ajang syiar dan pembinaan generasi Islam di lingkungan masyarakat Pilakut, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selama 6 hari pelaksanaan, panitia menggelar berbagai perlombaan bernuansa Islami yang diikuti oleh masyarakat dan generasi muda. 3 cabang lomba utama yang diperlombakan yaitu MTQ Lansia, MTQ Remaja, dan Solo Song Islami tingkat Kota Padang. Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat yang setiap hari memadati lokasi acara. Acara yang diangkat atas kolaborasi antara pemuda Bandar Simaung dan Pilakut dalam singkatan IPPBS serta Remaja Masjid Al-Munawwarah dalam singkatan Ikramal. Acara penutupan berlangsung sangat meriah dan secara resmi ditutup oleh anggota DPRD Kota Padang dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Muhammad Khalidi Al-Khairi yang akrab disapa Khalil. Penutupan ini juga dihadiri oleh pengurus masjid, tokoh masyarakat, pembina remaja Masjid Ikramal, ketua RT dan RW, para peserta lomba, serta masyarakat Pilakut yang antusias menyaksikan rangkaian acara hingga selesai. Selain sambutan-sambutan, suasana penutupan juga semakin semarak dengan berbagai hiburan Islami dari anak-anak pesantren Ramadan serta penampilan menarik dari para panitia yang menambah kehangatan dan kegembiraan malam penutupan tersebut. Dalam sambutannya, Ketua Panitia yang diwakili oleh Ketua Pemuda IPPBS, Saudara Fadil Muhammad, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan acara ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moral maupun material, sehingga kegiatan syiar Islam kedua dapat terlaksana dengan sukses dan meriah. Saya perwakilan dari Ketua Pelaksana Syiar Islam yang kedua mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas dedikasi, support, dan kolaborasinya terhadap rangkaian acara yang sebentar lagi sama-sama kita akhiri. Ini mungkin amatlah cepat bagi kami sebagai panitia karena persiapannya aja dari akhir bulan 12. Tapi alhamdulillah mungkin bukan sekedar ini yang pertama dan terakhir, mungkin setiap tahun kita akan mengadakan kegiatan syiar Islam yang bersifat positif, dan ini merupakan juga programnya dari Bapak Wali Kota Padang, yaitu Remaja Ribon yang alhamdulillah saat ini kita memakai kepanitiaannya itu dari tingkat SMP dan SMA rata-ratanya. Alhamdulillah bisa mengangkat acara syiar Islam tingkat Kota Padang. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk adik-adik kita yang luar biasa dedikasi kolaborasinya, walaupun dia bersekolah, walaupun dia pesantren, tapi dia luangkan waktunya sampai jam 2:30, 3:30, tapi dia tetap pesantren, Pak. Itu yang menjadi semangat untuk kita para senior-senior mendukung generasi. Bukanlah inilah contoh bagi adik-adik kita yang semangat juangnya lebih tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh pembina remaja Masjid Ikramal, Buya Mulyadi, yang berharap dukungan dari masyarakat terus diberikan kepada generasi muda. Menurutnya, para remaja saat ini
sedang berada pada masa mencari jati diri sehingga perlu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Beliau berharap melalui kegiatan seperti ini, para remaja Pilakut dapat tumbuh menjadi generasi Islam yang tangguh dan berakhlak mulia di masa depan. Angkatan 3 Pak Kadir. Kami ini berdiri Pak Dr. Ferry Andrianus merupakan ikramal angkatan pertama dulu. Sering juga kami mengangkat angkatan tinggi seperti ini. Namun sempat vakum sesudah itu untuk menghidupkan ikramal generasi kedua. Dan alhamdulillah waktu itu 2016 terangkatlah syiar Islam yang pertama itu. Sekarang muncul pula ikramal angkatan ketiga dan mengangkat acara yang super wahyu. Ucapan terima kasih kepada semua anggotaan adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah bahu-membahu selamat. Cuma sebuah pesan kepada kita bersama, mari kita dukung semangat mereka ini. Karena bagaimanapun juga tanpa ada dukungan, tanpa ada sokongan, tanpa ada dorongan kita bersama, mereka ini bukan siapa-siapa. Yang akan mendukung dan yang akan menyuruh mereka maju adalah kita bersama. Kita sedang melaksanakan sebuah peringatan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wa yakhshal lazi law taraku min khafihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Hendak kamu khawatir, takut kata Allah meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah. Sekarang kita sedang coba mempersiapkan di Pilakut generasi-generasi yang tangguh, yang bisa berjuang. Sebagaimana kata ketua tadi, bisa membagi waktu. Malam mereka sampai tengah malam, namun yang kewajiban mereka siang hari tetap mereka penuhi. Artinya sebuah semangat yang mereka coba perlihatkan kepada kita bersama. Pesan yang kedua, selaku seorang pembina, kita juga harapkan mungkin ada kekurangan mereka. Ada bukan segala sesuatu yang mungkin tak sesuai menurut pandangan dan selera kita bersama. Mari kita sama-sama bentuk mereka. Mari sama-sama kita dorong mereka sehingga memang betul-betul mereka terarah nanti kepada arah yang lebih baik. Sementara itu, pengurus Masjid Al-Munawwarah Ustadz Marjono juga memberikan apresiasi atas kerja keras panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Ia berharap kegiatan syiar Islam ini dapat terus dilaksanakan secara kontinu setiap tahun dan tidak berhenti sampai di sini. Inilah ada perubahan yang signifikan dan luar biasa dari Ramadan tahun sebelumnya. Memang sudah sangat lama tidak beramai-ramai seperti ini di sini, Pak. Karena mungkin bermacam keadaan yang membuat kita tidak bisa melaksanakannya. Alhamdulillah berkat semangat anak-anak kita, adik-adik kita, generasi-generasi kita yang begitu semangat berapi-api. Kalau dalam muda-muda kan ada semangat berapi-api, Pak. Semangat saudaranya. Jadi mudah-mudahan Pak Khalil bisa nanti mengaji motivasi, ya, memberikan semangat bahas supaya adik-adikku begitu terdekatlah urusannya dengan urusan masjid, urusan sosial, urusan masyarakat. Jangan hanya sibuk dengan kesibukan sendiri-sendiri. Karena kita lihat sekarang Bapak semuanya, anak-anak kita, remaja-remaja kita, kalau seandainya tidak dipanggil, tidak ditarik, tidak diumpan, mereka akan sibuk dengan dunia mereka. Mereka akan sibuk dengan segala macam yang melelahkan pikiran mereka. Tapi tariklah hati mereka untuk bisa kembali meramaikan nama Allah yang lebih utama dan menarik kembali untuk bisa peduli dengan urusan masyarakat. Karena itu yang harus ditamakan. Ya, kalau kita tidak sama-sama, Pak Lilin, ya, Pak Dewan, pengurus masjid, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kalau kita tidak bersama-sama untuk merenggut hati anak-anak kita, generasi kita, maka hancurlah generasi kita dengan keadaan yang kita lihat sekarang. Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Pilakut, Dr. Ferry Andrianus, sebagai alumni ikramal angkatan pertama. Ia mengaku sangat bangga melihat perkembangan generasi penerus ikramal. Menurutnya, generasi kedua hingga generasi ketiga saat ini telah mampu menyelenggarakan kegiatan yang sangat besar dan meriah seperti syiar Islam ini. Alhamdulillah saya merasa agak sangat senang sekali karena bisa pengurus atau baik masjid maupun pemuda mengangkat acara ini. Kalau kita lihat flashback ke belakang sekitar 30 tahun yang lewat, seperti katakan Buya Mulyadi, jadi Masjid Al-Munawwarah ini menjadi tempat kita tidur,
berdiskusi. Jadi waktu zaman-zaman kami dulu, waktu SMA, waktu kuliah, hampir tiap Sabtu ya, awal lalu di masjid tuh. Nah, kemudian melakukan hal yang positif. Dan bantuannya kini lah mulai seperti itu, bahkan melebihi ya. Kalau kami dulu nggak bisa pakai acara yang sekedar itu. Walaupun ada acara, ada almarhum Buya Mus ya, yang sebagai sponsor yang aktif juga mengadakan kegiatan ini. Tapi ini luar biasa, bisa melibatkan anggota dewan. Kemudian ini ada Bapak Wakil Wali Kota ya, Pak Maigus kemarin itu. Jadi luar biasa sekali. Memang sebenarnya ini yang kita cari. Kalau untuk membangun masjid atau membangun musala itu mudah sekali. Kebetulan saya juga pengurus di tempat tinggal di Kampung Kelawi, Kampung Baru. Itu ketika kita membangun musala tidak ada duit. Ketika kita bangun itu ada saja duit. Masjid juga seperti itu. Tapi bagaimana mengisinya? Mengisi masjid itu dengan acara-acara keagamaan. Ini luar biasa. Susah sekali. Apalagi dengan sekarang tantangan zaman ke depan. Ada HP, ada media massa, medsos dan segala macam membuat adik-adik kita generasi muda itu terlena dengan kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip itu banyak negatifnya. Nah, untuk bagaimana mengajak ke surau memang harus yang muda. Makanya saya sangat bahagia sekali jika ada pengurus masjid itu generasi muda, pasti yang muda akan ke musala atau ke masjid. Itu dulu juga kita alami. Jadi sekali lagi semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan ini awal ya, bukan terakhir seperti yang sampaikan. Dan kita akan mendukung semua kegiatan yang sifatnya baik positif, baik keagamaan maupun kegiatan lainnya. Sementara itu, dalam sambutannya, Muhammad Khalidi Al-Khair memberikan apresiasi tinggi kepada panitia dan seluruh masyarakat Pilakut yang telah mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa kegiatan seperti ini merupakan aset penting bagi masyarakat, khususnya dalam membina generasi muda agar tetap berada pada jalur kegiatan yang positif dan bernilai keagamaan. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Khalil juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung kegiatan syiar Islam berikutnya. Dia berjanji akan menggulirkan dana pokok pikiran atau pokirnya sebesar 25 juta rupiah pada tahun 2027 mendatang sebagai modal awal pelaksanaan syiar Islam ketiga mendatang. Rumah saji go bagi senior awak tokoh tadi itu membangunnya mudah. Tapi membangun mental dan spiritual itu yang perlu jadi tanggung jawab kita bersama-sama lain. Dengan semangat ketua pemuda tadi, tentu awak sebagai ketua rumah saji, awak indak lu orang pegang gadai di pelakui itu. Ayah gaya awak orang pelakui itu. Kalau ndak ada orang pelakui itu ndak ada awak itu. Awak anak cucu dari Ayub Raja Mudo, barang rumah ke Kepulauan Anda bersebut Tanjung Tua yang gaya awak tu, bakubu di Balangkang go biar. Jadi indah asyang lah praktik awak, kawan-kawan semua sekolah banyak tuh diku semua sekolah gitu. Jadi kekhawatiran dari ketua pemuda tadi, kekhawatiran dari pengurus-pengurus musaji awak tadi, bahwasanya dunia hari ini memang tidak bisa awak menolak kemajuan teknologi, tidak bisa awak menolak kemajuan zaman loh. Tapi awak bisa membentengi adik-adik kojo iman jo takwa dengan catatan tentu tertilukui sama makan tanah awak, tertilantang sama minum ambun. Kini go, atau sadari kelalen itu apa yang dikhawatirkan oleh tokoh awak tadi itu, bahwa saya tidak ada rasul itu lain. Awak lah menghalal hal-hal yang tidak elok itu selaku orang tua. Carilah tawuran-tawuran kini kok tidak bisa salam guru di sekolah, guru di tempat majlis bisa dong. Karena pergeseran nilai iman tuh, pergeseran nilai budi itulah jauh tinggal dari apa lewat orang Minang. Nanti mau ada pesan di sarak pesan di kita pula. Kita sangat prihatin rasanya selaku anggota DPRD, bahkan kami acok tuh ya kan kebetulan di komisi ampet itu kan komisi air mato tuh, nak mato air tuh. Jadi kita tekanan sekali lagi ke mande-mande gitu, dan bangga loh kalau indak pandai anak awak dong sembayang yang mengaji go. Awak ini bukan presisi dan perlu bangga. Anak dan jadi ko. Kalau indak ada ini pandai sembayang yang mengaji, indak ada ketolongannya ketika awak meninggal dunia agak sudah. Tidak, anak-anak go adalah cikal bakal nanti tuh untuk di pelaku go. Kalau untuk kegiatan go jangan ragu kita muda gitu lah, nelfon seminggu yang lewat gitu lah. Untuk puasa bisu 25 juta gitu agarkan dari pokok-pokok pikiran untuk buat kegiatan go lebih media. Pakai pawai. Setelah sambutan tersebut, acara secara resmi ditutup dan dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang lomba, penyerahan hadiah kepada peserta terbaik, serta pengundian kupon door prize yang telah dibagikan kepada para penonton.
Dopres ini sengaja disediakan oleh panitia sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk menarik minat masyarakat agar terus meramaikan kegiatan syiar Islam setiap harinya. Dengan berakhirnya kegiatan ini, masyarakat Pilakut berharap syiar Islam dapat terus menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membangun generasi muda yang religius di tengah-tengah masyarakat. Dari Masjid Al-Munawwarah Pilakut, saya Mulyadi Khatik Marajo, kontributor MDTA Baitul Arafah Channel melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.